Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ketemu lagi sahabat holistik dengan kajian holistik kali kita yang membahas permasalahan-permasalahan holistik, ya, permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat dibahas secara holistik. Masih dengan narasumber utama kita, Pak Puji Hartanto. Di sini untuk kesempatan kali ini, sahabat, kita akan membahas atau mengkaji terkait dengan ini, Pak Puji, puasa ya, karena sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Amin. Kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, di mana setiap muslim mempunyai kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, mungkin yang di sini kita akan dalam artian pembahasan secara holistik gimana, dalam artian mungkin rekomendasi terkait dengan persiapan-persiapan kita, baik itu persiapan mental, jasmani, karena lebih ke persiapan jasmaninya, dan terkait dengan puasa ya, dalam artian kita bisa menjalankan ibadah puasa, lebih bisa memaksimalkan ya ibadah kita, karena kita ketahui bersama di sini bisa dikatakan sebagai sel pahala, Pak Puji ya. Di sini semua ibadah dilipat gandakan, dan yang itu tidak dijumpai di bulan-bulan yang lainnya. Gimana ini Pak Puji terkait dengan mungkin rekomendasi, tips maupun trik ya, dalam artian untuk lebih memaksimalkan kesehatan ya. Untuk mendukung puasa, ibadah puasa kita, Pak Puji, gimana ini? Jadi kita kembali ke konteks dasar kalau bicara tentang kesehatan manusia, yaitu tentang manusia itu sendiri, terdiri dari ruh dan jasad. Jadi bulan puasa ini merupakan bulan mencuci ruh kita, kemudian mencuci jasad kita, detox lah ya. Nah, kita harus memaksimalkan kedua detox itu. Yang pertama detox tentang hati, nanti akan dibahas banyak para ustadz. Nanti biasanya ini sudah mulai sebelum puasa sampai selama puasa itu banyak dijelaskan oleh para ustadz. Nah itu bagiannya teman-teman yang ustadz ya. Nah bagian kita itu di jasad. Nah jasad itu kalau kita ngelihat kisah penelitian dari seorang non-muslim yang kemudian dia seorang dokter sakit usus besar, kemudian ternyata dia bisa sembuh ketika dia berpuasa. Jadi ke klinik alternatif karena dia tidak mau dioperasi sampai mentok terakhir, akhirnya dia mau konsultasi dan mau mengerjakan instruksi di situ, menghilangkan egonya dia. Nah, kemudian dia mengerjakan puasa sampai hari ini kalau masih hidup, dan membuat satu kesimpulan dari perjalanan penyakitnya itu, dari kanker usus besarnya itu. Membuat satu kesimpulan bahwa manusia itu paling tidak harus puasa 30 hari dalam 1 tahun. Dan 2 kali dalam 1 minggu. Nah, itu berarti kan puasa Ramadan dan Senin Kemis. Nah, itu kesimpulannya dia, non-muslim. Kemudian membuat kesimpulan itu atas dasar penyakitnya, dan hari ini dia mengerjakan atas dasar kesehatan. Mungkin kalau muslim itu dapat pahala dan sehat. Kalau non muslim ya dapat kesehatannya, pahalanya tidak, karena berbeda akidah dan sebagainya. Nah itu. Tapi dari sini ada satu hal yang sangat menarik teman-teman. Jadi kenapa yang membuat satu kesimpulan non-muslim, dia mengerjakan dan membuat penelitian dan membuat satu kesimpulan. Artinya kalau dari sini saya melihat bahwa manusia itu diberi kesempatan oleh Allah. Jadi ini kasih sayang Allah kepada kita ketika kita diperintahkan untuk berpuasa. Itu sebenarnya Allah sangat sayang kepada manusia. Jadi dengan dia berpuasa, dengan dipaksa, dengan ancaman, dengan hukuman yang berat ketika tidak berpuasa, sebenarnya dia disuruh membersihkan hatinya dan membersihkan fisiknya. Nah itu kan bentuk kasih sayang. Bahwa manusia itu detox setiap tahunnya. Baik
rohani maupun jasmaninya didetok itu. Nah, persoalannya kenapa hari ini kita tidak mendapatkan kebersihannya? Manfaat kesehatan Nah, itu baik dari ruh maupun jasad kita. Nanti di ruh kaitannya dengan kekotoran diri, kemalasan, riak dan sebagainya, itu kan penyakit-penyakit yang dia pertahankan, tidak dibersihkan. Itu. Yang jasad ini yang uniknya, kalau kita mau bicara puasa berkaitan dengan jasad, kita harus mencontoh Nabi kita, Rasulullah Muhammad. Ya. Nah, coba kita lihat apa yang dikerjakan Rasulullah ketika berbulan puasa dikaitannya dengan makanan. Jadi lihat riwayat-riwayat, beliau tidak menyiapkan makanan-makanan yang terlalu, jadi kayak biasa aja lah. Tidak ada menyiapkan kayak kita kolak, ya, menyiapkan es banyak, request itu ya. Makanan udah ada kolak, ada es, macam-macam itu. Kenapa? Ketika kita sedang berpuasa, berarti kan kita detox, darah kita lagi dibersihkan, kolesterol menjadi normal, gula darah menjadi normal. Kemudian kotoran-kotoran itu karena kita tidak dipakai, jadi tidak ditumpuk karena kita hanya makan 2 kali dan jaraknya panjang di setengah hari. Maka tubuh ketika kekurangan, maka tubuh itu mengambil yang ada di dalam tubuhnya. Simpanan. Nah, itu akhirnya jadi bersih kan. Yang tadinya menumpuk jadi bersih gitu. Nah, ketika bersih itu, begitu dia berbuka, jangan dikotori lagi. Dengan apa? Ketika tubuh kosong, ya, maka suhu orang berpuasa itu panas. Karena ketika dia tidak makan, kosong, kemudian dia mengolah yang ada di jaringan yang tertumpuk itu, hanya menimbulkan panas. Sifat kurang itu juga menimbulkan panas. Dia mengolah, juga dia kekurangan. Jadi panas itu muncul karena kekurangan dan pengolahan itu. Nah, ini membakar di sistem, jadi membuat suhu menjadi lebih tinggi. Terus uap lembabnya dibuang. Tandanya kotoran-kotoran itu kayak dokter tadi yang berpuasa itu, ini di Amerika kalau nggak salah yang saya baca itu, dia selama puasa itu mulutnya bau sekali. Dan ketika sudah mulai bersih, mulutnya juga nggak bau sekali. Jadi semakin bau dia sebenarnya lagi membuang kelembabannya. Karena sifat kering, panas kering itu membuang kelembaban. Sifat lembab menimbulkan bau. Nah, ketika dia sudah lagi kayak gitu, maka orang berpuasa kalau dia lembab sekali, bau sekali biasanya. Nah, ketika dia sudah berbuka, menjelang buka, jangan kemudian berbuka itu dengan hal yang berat dulu di awal. Istilahnya orang baru sakit, dia mau sembuh itu jangan dikasih makanan yang berat dulu. Maka disuruh apa? Minum yang manis. Maksudnya manis itu yang tonikum lah. Kayak misalnya air hangat dicampur madu, air rendaman korma, atau sekarang korma di blender. Kalau terlalu dingin ya korma di blender. Atau pakai minuman manis lah. Kayak teh manis atau jahe manis dan sebagainya, atau yang sifatnya hangat tapi tidak terlalu kering, jadi hangat basah bahasanya. Hangat basah itu. Atau air hangat dicampur gula dikit aja, ndak usah banyak-banyak gitu. Hanya untuk apa? Merangsang tubuh itu untuk mendapatkan nutrisi. Makanya kan kalau kurma nanti melimpah ya. Nah, makan 3 biji kurma terus minum air hangat itu sebenarnya udah cukup di awal. Itu di awal supaya dia mulai bereaksi terhadap makanan yang masuk ketika dia berpuasa itu. Selanjutnya baru makan besar. Nah, sesudah makan besar itu ya sudah selesai gitu. Istilahnya malam ada cemilan ya dikit aja lah itu. Nah, itu kalau makan besar, dia makan misalnya daging 1 on misalnya, atau ikan yang 1 segini 1, itu sudah kenyang loh sebenarnya. Nggak perlu nasi, apa pasti pakai nasi Pak itu? Ya pakai nasi. Pakai nasi tetap. Ya, nasi jumlahnya tergantung dari kondisi orangnya juga gitu. Nah, itu sudah mencukupi sebenarnya sampai
sahur ya, sampai sahur itu, dan bisa untuk ibadah itu enggak drop. Tapi kalau dia kemudian berbukanya dengan es, air kelapa ini, air kelapa ya, es, segar Pak itu air kelapa itu segar. Tapi ketika dia sedang kering, tahu-tahu dikasih sesuatu yang sangat dingin, itu ngerusak sistem. Itu sama aja gelas dari air panas terus dikasih es, gelasnya bisa apa? Pecah. Nah, itu yang terjadi pada sistem tubuh kita. Jadi sistem cerna kita ketika dia lagi panas karena dia itu pembuluh darah kita dikasih yang dingin. Mungkin ya seger banget lah. Yang lihat aja ngiler itu, apalagi panas-panas. Cuma membayangkan aja ngiler Pak itu. Nah, cuma apa? Itu yang jadi masalah. Karena ketika kita sering kayak gitu, energi langsung drop. Sistem cerna langsung kemudian yang tadinya hangat menjadi dingin dengan segera. Nah, ketika habis itu dia makan besar. Dalam kondisi sistem cerna, dia harus menetralisir dingin itu supaya dia normal lagi suhunya. Baru dia bisa bekerja untuk mencerna makanan. Ketika dia belum normal karena masih kedinginan tadi oleh unsur dingin es atau sifat daripada yang diminum, misalnya buah kan dingin, terus makan air kelapa dingin. Nah, itu ketika ini masuk, nah, ini lama sistem cerna, akhirnya nasi masuk. Jadi dia berat sekali ngolah, akhirnya ngantuk. Terus badannya jadi lemas. Nah, kalau itu tiap hari, apa yang terjadi? Bukan detok di akhir bulan puasa, tapi akhir bulan puasa rumah sakit penuh. Gulanya naik, hipertensinya kambuh. Kan nggak sinkron, nggak sinkron. Iya, trennya masih seperti itu. Dan ketika ya yang diare, yang perut sakit, terus penyakit-penyakit kaitan sama ya kayak asam urat, hipertensi. Ya itu. Nah, itu kenapa? Dia perintah itunya sudah dapat lah, ruhnya sudah dapat lah. Dia ikhlas menerima bulan puasa dan sebagainya, mencontoh apa yang diperintahkan Allah lewat Rasulnya. Tapi di bab makanan tadi dia tidak ngikuti. Harusnya kan kafah. Betul. Jadi zikirnya iya, baca Qur'annya iya, puasanya niatnya juga bagus, cara makannya harus ditiru juga dong. Lah, ininya dikerjakan, cara makannya mengikuti maunya dia. Ya gimana mau sehat? Berarti dalam artian ketika kita kondisi baru berbuka, berarti sebenarnya sistem cerna masih dalam kondisi panas ya? Panas karena dia, panas ya? Iya, karena dia kan tidak ada makanan. Dia hanya membongkar yang ada di jaringan-jaringan atau di sel-sel yang memang dia cadangkan di situ, kemudian dibongkar untuk menjadi energi untuk dia bekerja sepanjang hari kan. Nah, berarti suhu naik. Dalam kosong, suhu naik, terjadi pembongkaran, ada dua, terjadi pembongkaran dan tidak diisi. Maka ada panas pembongkaran dan panas karena kosong. Itu bersatu. Makanya ketika dia berbuka harus tidak boleh dibuat kaget. Berarti lebih dalam artian untuk perbedaan suhu, dalam artian suhu makanan dan sistem itu harus paling enggak, kalau nggak sama ya di bawah sedikit itu ya. Makanya dia makanan yang manis kan tonikum manis itu. Ya, misalnya madu, air korma atau air blenderan korma gitu. Itu manis, atau bikin makanan yang sifatnya manis tapi bentuknya air yang agak banyak, yang encer, tidak pekat. Begitu dia minum, dia akan memberi nutrisi energi dan membuat suhu itu tidak terlalu turun, tetap stabil. Baru kemudian ketika dia sudah makan, misalnya makan korma 3-7 gitu sudah, terus minum yang hangat. Nah, kondisinya itu terus dia sholat maghrib. Nah, habis sholat maghrib makan besar. Perut sudah selama sholat, selama dia berbuka, sampai sholat itu punya jeda lah. Antara 10-15 menit itu. Itu untuk berjeda, untuk menyiapkan diri ketika makanan besar itu masuk. Gitu, jadi tidak kaget. Nah, nanti kalau sudah makanan besar, mau makan buah setelahnya habis sholat isya misalnya. Jadi makan udah tercerna, suhu dia ini makan buah, tapi tidak usah terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti energinya turun. Padahal dia harus tidur. Nah, ketika tidur energinya turun, bangunnya susah. Itu
terus nilai kelembabannya juga naik gitu. Jadi seperti itu. Terus kalau masih pengen minum sepanjang dia habis isak sampai menjelang tidur, minum hangat atau minum air biasa aja, jangan yang macam-macam. Saya sudah berapa tahun mengerjakan seperti itu, istilahnya puasa enggak puasa ya sama aja. Yang kita siapin sama, cuma ganti waktu makannya saja. Yang dimakan sama, tidak ada penyiapan macam-macam. Ya, soalnya kan biasanya kalau ketika bulan puasa ya sahabat holistik mungkin merasakan juga sekalian ya. Iya. Kemudian menunya lebih banyak. Iya. Variasinya juga lebih banyak lagi gitu kan. Dan itu kan memberatkan. Misalnya ada es buah, terus ada kolak, terus makan ini, terus makan besar. Perutnya penuh. Akhirnya sistem cerna itu bekerja dari istirahat, tahu-tahu kayak jenengan puasa itu kerjanya dikurangi. Tapi begitu maghrib kerjanya dikasih double 2 kali atau 3 kalinya. Ya. Nah, apa yang terjadi dari yang tidak kerja, tahu-tahu ada lipatan kerja itu 2 sampai 3 kalinya. Berarti itu sebenarnya membebani sistem ya, sistem pencernaan, terutama sistem pencernaan. Dalam artian jadi secara pengolahan juga tidak maksimal, dalam artian yang pasti ada zat-zat sisa yang ketika tidak maksimal itu menimbulkan masalah, melemahkan energi yang ada, fungsi-fungsi organ yang ada di dalamnya, dan menimbulkan sisa pembakaran yang tidak sempurna, pengolahan yang tidak sempurna itu. Nah, ini jadi masalah. Ujungnya di akhir bulan puasa, harusnya Idul Fitri kembali suci. Nah, itu mungkin hatinya bisa masuk, fisiknya enggak gitu. Harusnya kan dua-duanya, ruh dan jasadnya. Makan kan halal dan thayyib. Nah kan 2, halal itu arahnya ke ruh, thayyibnya arahnya ke fisiknya gitu. Jadi dalam artian mungkin ini perlu dalam artian salah satu, mungkin tadi Pak Puji menyampaikan dalam artian ketika pola makan di situ ada kesalahan, berarti di situ ketika mungkin mau menjelang apa? Sholat taraweh, mata akhirnya jadi berat itu ya. Itu juga mungkin sahabat holistik bisa kayak semacam niteni lah dalam artian ketika ngantuk, berarti ada pola makan yang salah di situ. Karena ketika sistem cerna itu kan energinya besar. Ketika dia terlalu penuh, maka dia akan dia tidak cukup energi di perut, dia akan mengambil yang dari tubuh. Dari tangan diambil, maka tangan rasanya lemas. Kaki diambil, males jalan. Dari muka diambil, maka matanya jadi turun gitu. Hanya fokus di sini. Hanya ngantuk, rebahan, kan? Hanya ketiduran. Hanya jadi masalah semuanya. Nah, makanya coba aja kalau nggak percaya, makan jangan terlalu kenyang, tapi nilainya penuh gizinya. Secara gizi ya, nutrisi gitu ya. Kenapa beda makanan orang Indonesia dengan orang Eropa? Ya udah kelihatan beda, sama orang Timur Tengah beda. Kita makan daging itu nasinya dominan, dagingnya sedikit. Nah, sedangkan nasi sifatnya cenderung lembab. Lembab itu cenderung bikin ngantuk. Kalau daging sifatnya lembab panas, cenderung membuat naik energinya. Maka makan daging 1 on dengan nasi 1 piring itu berbeda. Makan daging 1 on tidak kenyang, tapi dia bisa bertahan sampai malam tanpa ngantuk, tanpa kondisi fisiknya lelah. Tapi makan nasi 1 piring, lauknya tempe tahu lah, sayuran. Oh itu langsung ngantuk gitu. Makanya kalau mau tidur, makan nasi dulu itu cepat, atau minum susu yang sifatnya lembab, maka cepat ngantuk. Tapi kalau orang tubuhnya sudah lembab, dia ngantuk tapi bangunnya rasanya badannya berat, malas dan sebagainya. Makanya boleh nasinya dikit, dagingnya atau ikannya yang banyak, itu kalau memungkinkan seperti itu. Kalau nggak bisa, misalnya saya nggak punya duit terlalu banyak Pak, oke. Kalau saya misalnya saya ambil telur setengah matang 3 butir. Setengah matang yang kalau dimakan itu masih berair itu kuningnya. Nah, itu 3 butir. Nasinya dikit. Misalnya kita makan nasi dulu atau campur sama kuning telur setengah matang.
itu sudah energinya udah besar. Mencukupi ya berarti. Ya, misalnya nggak bisa beli daging lah. Telur paling berapa kan? Misalnya 2.500 kali 3 udah 7.000 kali 2 untuk 2 kali. Tiap hari telur 3 enggak apa-apa. Itu udah energinya besar banget, tapi jangan sampai matang, setengah matang. Setengah matang gitu. Berarti di situ ada penerapan makan ya, pemilihan makan yang lebih dalam artian lebih bijak, dalam artian lebih memilih. Terus di situ juga terkait dengan volume ya, dalam artian banyak sedikitnya. Terus ketika ini mungkin kan berarti kan pertama dengan melihat indikasi menjelang akan terawih. Nah, gimana dengan pas dalam arti bangun ya, ketika yang mungkin makannya di situ ada kesalahan dan makannya yang benar itu pas kondisi bangunnya seperti apa? Terkait dengan kesegaran tubuh, siap melakukan aktivitas yang lainnya juga gimana Pak itu? Pas kalau terawih berarti terawih kan itu jadi agak males biasanya, agak males dan berat. Cuma biasanya kan kalau maghrib sih masih lincah karena apa? Baru diisi snack kan, ya biasanya di masjid kan snack duluan, belum kenyang banget, itu masih lincah. Tapi kalau sudah makan besar, belum ada es, ada ini, wah itu masalah. Saya dulu kecilnya juga begitu, request minta ini dan sebagainya. Tapi sekarang kita sudah nggak seperti itu lagi. Istilahnya apa adanya lah, seperti makan biasa hariannya. Kalau saya cenderung nyerangnya kalau sekarang saya cenderung nyerangnya ke proteinnya. Saya banyakin. Misalnya saya sahur nggak bisa makan nasi banyak, ya sudah, saya makan daging aja atau makan telur setengah mateng aja yang 3 butir atau 4 butir sekaligus, ya sudah dimakan itu aja lebih masih masuk dan cepat dan tenaga itu bisa sampai sore. Iya. Berarti emang perlu di dalam artian ini ya Pak Bus, emang untuk pola yang sekarang dalam arti banyak kan masih dijumpai seperti itu. Jadi mungkin memang harus ada semacam perubahan ya Pak Bus ya, dalam artian lebih mengutamakan, mengedepankan terkait dengan kesehatan, dalam artian memang sebenarnya tujuan puasanya dikembalikan lagi dalam artian berarti rohnya sehat, jasmaninya juga sehat, dalam artian lebih selektif dalam pemilihan makan, pemilihan menu juga ketika berbuka juga, yang pastinya di sini sahabat holistik mungkin ibu-ibu ya yang masih yang lebih menyiapkan malah lebih enak loh ibu-ibu kan? Kalau polanya kayak gini lebih enak toh, nggak terlalu banyak yang dimasak itu seperti itu. Jadi mungkin di ibu-ibu yang disebut sebagai manajer rumah tangga lebih dalam artian lebih bijak dalam pemilihan menu. Cuma kalau bapaknya sudah pingin, habislah ibunya. Berarti ibunya sudah sadar, bapaknya buatkan buatkan ini, ya sudah samina watona kan. Harusnya kesadaran itu bareng-bareng ya Pak. Dua-duanya. Terus anak-anak diajarkan, itu seperti itu. Nah mudah-mudahan sih coba aja, kalau nggak percaya, Indonesia itu kelembabannya tinggi, berbeda dengan ini. Sudah kelembaban tinggi, tubuh kita harus hangat. Nah, kalau bulan puasa di musim panas itu nutrisi juga untuk menahan, biasanya musim peralihan atau panas sekali, maka nutrisi yang sifatnya untuk menjaga energinya dia tetap ya harus. Kalau mau arah ke tidur berarti pakai nasi yang agak banyak enggak apa-apa. Nah, cuma ketika dia maunya bangunnya juga tidak terlalu ini, nasinya jangan terlalu banyak. Boleh nasi. Kalau bisa misalnya khusus puasa nasi organik atau nasi merah. Jadi jumlahnya tidak banyak ini. Kalau masih kurang, saya nasinya biasa. Cari bekatul yang serbuk. Bekatul yang serbuk itu cukup 1 sendok pagi, 1 sendok sahur, 1 sendok berbuka. Itu sama dengan 1 piring loh, 1 sendok teh. Sama dengan, coba nasi 1 piring ditumbuk, bekatulnya hanya 1 sendok teh. Bahkan kurang. Jadi kalau kita minum bekatul itu berarti sudah setara, berimbang secara nutrisi ya Pak, tapi secara berat memang beda ya, dengan 1 piring dengan 1 sendok itu. Nah itu 1 sendok itu 2 kali untuk tambahan. Terus kurma, boleh bekatul di blender sama kurma 3, bekatulnya 1 sendok teh, terus di blender, dikasih, nggak usah pakai gula kan sudah manis. Itu sudah menjaga energi itu dari pagi sampai sore.
atau dari malam sampai paginya lagi. Gitu ya. Itu tambahannya aja. Jadi yang lainnya makan yang bergizi aja, proteinnya agak dibanyakin itu. Itu insya Allah terjaga, nggak gampang capek, nggak ngantukan. Detok jadi. Nah, tubuh tetap detok, air putih dibanyakin. Dah, itu aja sederhana. Lebih hemat harusnya Pak, harusnya ada sih ya. Gitu, kalau sadar gitu. Nah ini yang mesti yang dalam arti memang informasi dalamnya banyak, sebenarnya banyak sahabat tulis yang tahu, cuman untuk tahap pelaksanaan yang mungkin yang itu yang perlu dipertanyakan dan dikuatkan lagi dalam ya. Gitu sahabat holistik terkait dengan persiapan kita di bulan puasa ya. Jadi lebih dalam artian esensi puasa jadi tetap tercapai dalam artian pembersihan roh, pembersihan jasad, di mana nanti setelah dalam 1 bulan kita memperoleh manfaat baik itu roh kita maupun jasad kita. Lebih sehat yang pastinya, lebih maksimal dalam beribadah dan lebih semangat lagi berburu pahala di bulan suci Ramadan. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan holistik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.